Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Amin. Nah, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, di sini sebelum kita belajar, kita melakukan absen terlebih dahulu. Mana tahu ada teman-teman kita yang tidak hadir hari ini. Silakan cek dulu kiri dan kanannya. Mungkin ada teman-teman yang tidak hadir. Oke, hadir semua. Jadi, jumlah kita pada hari ini lengkap, berjumlah 20 orang. Baiklah, kita akan memulai proses belajar mengajar kita. Nah, sebelum memulai pelajaran kita pada pembahasan atau tema baru hari ini, apakah masih ada yang ingat tentang pelajaran kita minggu kemarin? Benar, minggu kemarin kita membahas tentang model-model pembelajaran, yaitu pengertian model pembelajaran. Di sini apa ada yang masih ingat apa itu model pembelajaran? Ya, Intan? Oke, di sini Intan mengatakan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau memberikan pelajaran dalam tutorial untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran, termasuk di dalamnya ada buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kemarin kita membahas tentang 4 ciri khusus model pembelajaran. Ada yang masih ingat? Oke, Ibu ulangi yang dikatakan Wahyu tadi, yaitu ada 4 model pembelajaran, 4 ciri-ciri model pembelajaran. Yang pertama adalah rasional, teoritis, logis, yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Artinya, rasional, teoritis, logis disusun oleh para pencipta atau pengembangnya, yaitu merupakan pemikiran yang berasional dan logis atau masuk akal. Nah, yang kedua adalah landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa itu belajar. Yang ketiga ada tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat terlaksana dengan berhasil. Nah, yang terakhir ada lingkungan belajar. Yang paling penting adalah lingkungan belajar, yaitu lingkungan sekitar kita yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat terjadi. Nah, di sini kita akan mengulangi sedikit pembahasan minggu kemarin, yaitu tentang lingkungan belajar. Nah, Ibu seringkali mendapat laporan tentang lingkungan belajar yang kurang baik. Ada mungkin kita kurang peduli terhadap teman kita, yaitu di sini permasalahannya ada pada lingkungan belajar. Di sini Ibu ingin menekankan bahwa kita tidak boleh memilah-milih teman belajar kita. Semuanya teman jika sudah berada dalam satu lingkungan yang sama. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang macam-macam model pembelajaran. Ya benar, ada 8 model pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran kontekstual, yang kedua kooperatif, ketiga berbasis masalah atau PBM. Yang keempat ada pembelajaran problem based instruction. Nah, yang kelima ada berbasis komputer. Yang keenam ada model pakem, yaitu partisipatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dan yang ketujuh ada pembelajaran berbasis web atau e-learning. Nah, yang terakhir atau yang kedelapan adalah model pembelajaran tematik. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu yang keenam, yaitu model pakem, partisipatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, kenapa kita akan membahas ini? Karena di sini kita akan membahas tentang perilaku atau yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam proses belajar mengajar, yaitu ada partisipatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama tentang apa sih itu pakem. Nah, di sini akan Ibu jelaskan bahwa pakem adalah singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan
dan menyenangkan. Aktif yang dimaksudkan di sini adalah aktif dalam bertanya dan mengemukakan gagasan dalam membangun pengelolaan atau pengetahuan. Nah, kreatif yang dimaksudkan di sini adalah menciptakan kegiatan belajar yang menyenangkan agar tidak monoton atau terasa membosankan. Nah, seringkali kan kita belajar terlalu serius sehingga terkesan monoton atau membosankan. Pernah kan? Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh kegiatan yang bisa membangun kreativitas kita agar pembelajaran bisa menjadi lebih aktif dan pastinya terasa lebih menyenangkan agar tidak terasa membosankan. Nah, sebelum Ibu memberikan tugas, kita lanjut ke yang kedua, yaitu bagaimana sih pelaksanaan pakem? Nah, pelaksanaan pakem diperlihatkan dengan berbagai kegiatan selama proses belajar mengajar, yang artinya pakem dapat terlihat setelah kita melakukan proses belajar mengajar. Contohnya, yang pertama adalah menggunakan alat bantu belajar dan sumber belajar yang beragam. Yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangunkan atau mengembangkan keterampilannya. Yang ketiga adalah menyesuaikan dengan kemampuan siswa, yaitu menyesuaikan dengan kemampuan murid-murid yang ada, yaitu sebagai tugas guru, yaitu untuk melihat seberapa jauh atau seberapa bisa siswa dalam proses pelajaran tersebut. Nah, yang di situ ada dibahas tentang alat bantu belajar, yaitu bisa seperti alat praktek. Misalkan kita belajar melukis, alat bantunya bisa dibantu dengan spidol pewarna atau buku gambar. Nah, yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan, yaitu dilakukan tidak hanya sesuai guru gitu. Jadi siswa boleh mengembangkan keterampilan, mengembangkan gagasan dengan menyampaikan pendapatnya. Nah, di sini ada sedikit contoh untuk pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Di sini ada berupa gambar, bisa kita lihat. Yang pertama ada gambar terkesan lebih kepada perumahan, jalan-jalan, dan ada pohon-pohon. Nah, yang kedua ini adalah benar, ini adalah pemandangan, bisa kita lihat, dan di sini juga pemandangan. Nah, tugas kita pada hari ini adalah Ibu akan memberikan lembaran kertas yang bergambar tetapi dengan warna yang kosong. Nah, tujuannya adalah agar kalian bisa mewarnai sesuai pada warnanya. Misalnya seperti ini. Bukit yang berwarna hijau. Dan di sini ada gambar perumahan serta gambar jalanan. Nah, bisa kita lihat ini adalah gambaran seperti perairan. Nah, di sini lebih jelasnya ini adalah perairan, sawah-sawah, bukit-bukit, dan bagian perumahan serta pepohonan. Nah, nanti akan Ibu berikan kertas kosong tetapi sudah bergambar hanya belum diwarnai. Tugasnya adalah kalian harus mewarnai gambar tersebut sesuai dengan realitanya, yaitu kita kembali kepada di sini logisnya ya. Nah, di sini kita akan sedikit mempelajari tentang bentar ya. Nah, jadi tugas kalian sudah bisa Ibu berikan dengan cara kita bagi kelompok dulu, karena kita di sini berjumlah 20 orang. Jadi kita akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok yang beranggotakan 5 orang. Nah, untuk kelompok bisa kita lakukan dengan cara berhitung ya, seperti biasa. Jadi yang mendapatkan hitungan ke-1 maka akan masuk kelompok 1. Yang kedua akan masuk kelompok 2. Begitupun seterusnya. Nah, jika sudah berada pada kelompok masing-masing, tugasnya akan Ibu berikan. Di situ kita akan belajar bekerja sama dalam mewarnai gambarnya nanti ya. Jadi kita tidak hanya akan menggambar sendiri, tapi akan dibantu oleh rekan-rekan atau teman-teman kita semua, supaya pembelajaran kita akan lebih aktif dan pastinya efektif karena kita bekerja secara bersama-sama. Misalnya si Budi akan mewarnai bukit, si Wahyu menggambar jalanan, dan si Intan akan
akan menggambar perumahan. Jadi lebih cepat dan lebih efektif. Jadi di sini tujuan ibu memberikan tugas mewarnai adalah sesuai dengan pembahasan kita, yaitu pakem, yaitu aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Saat ibu memberikan tugas mewarnai, kita tidak hanya sekedar mewarnai, tetapi ada segi atau nilai positifnya, yaitu kita bisa lebih aktif karena kita bisa beradu pendapat. Misalkan ada yang mengatakan bahwa bukit itu hijau, ada yang mengatakan bahwa bukit itu coklat. Nanti kan ada adu pendapat yang membuat kita lebih aktif dengan mempertahankan pendapat kita, tentunya dengan menimbang pendapat orang lain. Dan kreatif kita bisa menyeimbangkan warna-warna apa saja, menyeimbangkan letak-letak mana saja yang cocok di mananya. Dan efektif karena kita bekerja sama, jadi pekerjaan kita terasa lebih mudah dan pastinya lebih ringan. Dan menyenangkan karena kita bisa bekerja sama bersama teman-teman sekelompok dengan kita. Nah, jadi tujuannya supaya kita bisa mengembangkan model pembelajaran pakem dimulai dari hal kecil, yaitu dengan pembelajaran berkelompok. Nanti kita akan juga mempelajari pada minggu pertemuan selanjutnya. Ibu akan membahas tentang lebih jauh tentang apa-apa itu pakem. Karena di sini waktu kita terbatas, hari ini kita cukupkan dengan mempelajari yang pertama tadi apa? Benar, apa itu pakem, dan yang kedua, bagaimana pelaksanaan pakem. Di sini kita akan melaksanakan pakem dengan cara ibu akan memberi tugas. Jadi, ibu akan memberi tugas kepada kita semua yang akan dikumpulkan minggu depan ya. Dan setelah tugasnya dikumpul, kita akan menilai bersama-sama tentang tugas kita tersebut nantinya ya. Dan untuk kelompok yang bisa meletakkan warna atau bisa mewarnai gambar dengan benar, maka akan ada hadiah nantinya. Oke. Baiklah, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita kembali pada pertemuan minggu depan dan sekaligus kita mengumpulkan tugas yang telah kita kerjakan pada hari ini. Nah, Ibu berharap kita semua bisa menerapkan proses pembelajaran pakem pada lingkungan sekitar kita agar kita bisa belajar dengan cara lebih aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Dan untuk tugas tidak ada yang tidak mengumpulkan ya, karena Ibu sangat mengharapkan perkembangan dari tugas yang Ibu berikan. Nah, untuk hari ini sebelum pulang kita tidak melaksanakan kuis karena mengingat waktu sudah mau pergantian jam, maka ini sudah menunjukkan jam istirahat. Jadi sebelum pelajaran selesai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Amin. Baik, kita sudah berdoa. Silakan untuk anak-anak, silakan beristirahat dan semangat untuk pelajaran berikutnya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.